Tolak Madrid, Saliba fokus beri trofi untuk Arsenal. Belum capai performa puncak, Arteta terus dorong Victor Gyökeres. Mikel Arteta tuai kritik usai rencana libatkan pilot RAF di Arsenal. Arsenal versus Olympiakos, The Gunners menang 2-0. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tolak Madrid, Saliba fokus beri trofi untuk Arsenal. William Saliba menegaskan komitmennya bersama Arsenal setelah memperpanjang kontraknya hingga 2030. Bek asal Perancis itu menolak godaan Real Madrid dan menyatakan dirinya tidak akan mempertimbangkan pindah sebelum mampu memberikan trofi untuk The Gunners. Melansir perkataan Saliba dalam konferensi pers jelang laga Liga Champions, ia menyebutkan contoh Trent Alexander-Arnold yang meninggalkan Liverpool menuju Madrid meski sudah meraih banyak gelar di Anfield. Dari situ, Saliba menilai dirinya belum pantas mengambil langkah serupa. Trent sudah memenangkan banyak trofi bersama Liverpool, sedangkan saya sejauh ini hanya Community Shield. Saya belum memberikan apapun untuk klub ini, jadi saya tidak mungkin pergi begitu saja. Prioritas saya adalah bertahan dan membawa Arsenal meraih banyak gelar. Saya mencintai klub ini dan ingin membalas kepercayaan mereka, ujar Saliba tegas. Bagi pemain 23 tahun itu, meninggalkan Arsenal tanpa prestasi bukanlah pilihan. Ia menegaskan fokusnya bukan pada klub lain, melainkan proyek jangka panjang yang sedang dibangun Mikel Arteta. Belum capai performa puncak, Arteta terus dorong Victor Gyökeres. Mikel Arteta akan terus mendorong Victor Gyökeres untuk berkembang pesat di Arsenal, menyebut belum mencapai performa puncaknya. Pelatih The Gunners itu menegaskan batas puncak capaian performa sang striker masih sangat jauh dari level permainan yang ia tunjukkan saat ini. Saya sangat menyukai penampilan Gyökeres, bagaimana ia memanfaatkannya setiap kesempatan, ujar Arteta pada Rabu 1 Oktober 2025 waktu Indonesia Barat dalam jumpa pers sebelum laga Liga Champions Arsenal. Penampilan itu terus berlanjut, 1 menit pun ia tidak menunjukkan rasa frustrasi. Saya katakan kepadanya, beberapa keputusan mengecewakan seperti ini akan dibuat. Berdirilah, kamu akan dikelilingi 2 atau 3 pemain. Ketika bola di udara, banyak hal akan terjadi, tambahnya. Tapi saya suka reaksinya, cara dia menangani situasi dan juga karena dia terlibat dalam banyak momen berbahaya yang dia ciptakan sendiri. Sayang sekali, dia tidak mencetak gol di akhir, karena menurut saya dia memang pantas mendapatkannya, imbuhnya. Mikel Arteta tuai kritik usai rencana libatkan pilot RAF di Arsenal. Manajer Arsenal Mikel Arteta kembali menjadi sorotan setelah mengungkapkan rencana tak biasa untuk meningkatkan performa timnya. Pelatih asal Spanyol itu berencana melibatkan pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau RAF guna memperbaiki komunikasi di lapangan. Namun, gagasan tersebut langsung menuai kritik. Bandit Sky Sports Jamie O'Hara menyebut langkah Arteta terlalu berlebihan. Ia menilai komunikasi dasar di sepak bola sudah cukup jelas, tanpa perlu melibatkan militer. O'Hara berkomentar, apakah pilot RAF tahu cara bertahan? Tahu bagaimana menghadapi umpan silang? Pemain Premier League sudah tahu komunikasi dasar. Sejak 100 tahun lalu, frasa seperti get tight, tuck in, atau stop the cross sudah dipakai. Jangan bilang pilot RAF akan datang lalu mengubah semua itu, ujar O'Hara. Kemudian dalam konferensi pers sebelum laga Liga Champions, Mikel Arteta mengkonfirmasi bahwa kabar tentang dirinya yang minta bantuan pilot pesawat jet tempur itu udah kejadian 2 tahun yang lalu. Arsenal versus Olympiakos, The Gunners menang 2-0. Arsenal meraih kemenangan keduanya di fase Liga Champions 2025-2026. Hal ini setelah The Gunners menang 2-0 atas Olympiakos. Arsenal bermain agresif sejak menit awal dan langsung membuat peluang pada menit ketiga.
Gabriel Martinelli menusuk dari sisi kiri usai menerima umpan Miles Lewis Kelly dan diakhiri sepakannya ke gawang, tapi masih menyamping. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat Martinelli. Victor Gyökeres menuntaskan serangan Arsenal dari sisi kiri dengan sepakan ke gawang. Bola membentur tiang dan Martinelli dengan cepat mencocor rebound untuk diubah menjadi gol. 7 menit berselang Olympiakos membalas lewat Daniel Podence yang melepaskan sepakan voli yang bisa ditepis David Raya sambil terbang. Tidak ada peluang berbahaya sampai babak pertama berakhir dan skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Arsenal. Masuk di babak kedua, Arsenal masih mendominasi dengan serangan dari sisi sayap. Arsenal hampir mendapat gol kedua andaikan Trossard lebih dingin dalam menyelesaikan peluang. Pada menit ke-64, Trossard masuk ke kotak penalti dan melakukan aksi tipu. Tapi bola di kakinya terlalu lama dieksekusi sehingga Lorenzo Pirola dengan cepat mengadang. Olympiakos sempat bikin gol pada menit ke-66 lewat Chiquinho yang menyambar bola yang ditepis Raya dari peluang sundulan Ayo El Kaabi. Tapi gol dianulir karena sudah terjebak offside. Odegaard juga punya peluang untuk menambah skor pada menit ke-83 andaikan Konstantinos Zoulakis tak membendung bola sepakan dari jarak dekat. Odegaard langsung menyontek bola muntah tapi lagi-lagi bisa diblok back Olympiakos. Gol kedua Arsenal akhirnya datang juga pada menit ke-92 ketika Saka menerima umpan terobosan Odegaard di kotak penalti. Bola disepak kencang melewati sela kaki Zoulakis. Skor 2-0 menutup pertandingan tersebut. Sang kapten Martin Odegaard juga terpilih menjadi man of the match dalam laga tersebut. Kontribusi dan performanya dalam pertandingan tersebut sangat luar biasa. Terbaik dalam peran yang membutuhkan sentuhan tinggi, berani mengambil risiko, berkontribusi membangun, dan memiliki kebebasan untuk bergerak mencari solusi. Itulah Odegaard, versi terbaik yang pernah terlihat musim ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!